itu Teknologi Sumatera. Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan matematika mengenai peluang. Teman-teman semua udah belajar belum tentang peluang? Aku teleponan Chan buat nih grup. Halo? Halo Kak. Materi peluang udah masuk belum? Ngomong juga. Record lagi. Halo, maaf ya tadi ada kendala jaringan. Jadi perkenalan aja dulu. Sebelumnya kan saya sudah perkenalkan diri. Tolong sedikit. Jadi di sini ada beberapa kakak dan abang juga. Ada saya Abdullah Hazam, yang kakak abangnya juga silahkan on cam biar kenal sedikit adik-adiknya. Di sini ada Muhammad Raja. Siapa Muhammad Raja? Kalau saya prodi Teknik Geologi, kalau Muhammad Raja prodi Teknik Geofisika. Gini. Habis itu ada Kak Sofi Aliana Bila. Kakak ini prodi Farmasi. Ada Bang Rafael Manurung, prodi Teknik Sipil. Ada Bang Andi Prabowo, prodi Teknik Mesin. Ada Kak Putri, prodi Teknik Lingkungan. Kak Putri. Ada Kak Wela, prodi Farmasi kalau nggak salah. Ada si Puspita, prodi Fisika ya. Jadi langsung aja ke materinya. Udah pada masuk semua. Sebelumnya udah pada masuk semua. Kalau yang ada yang belum masuk kabari ya teman-temannya. Belum semua Kak. Ya, yang kalau ketua kelasnya hadir dikabari teman-teman yang belum hadir. Ketua kelasnya nggak ada, belum masuk. Yang bisa aja itu Ihsan Udin. Coba kabari temennya. Oh siap, laksanakan Dan. Tolong ya, tolong. Betul. Kayak gitu. Masih jadi patokan. Apakah slide saya terlihat?
Iya kak, kelihatan kok. Oke. Suaranya mesmer. Aduh ya Allah. Siapa tadi namanya? Pantau aja. Udah tak bilangin ya semua. Dibuka oleh Kak Wela. Ayo Kak Wela silahkan Welet, dimulai. welet, Kang Copet, Kang Copet, 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 Kang Copet, Kang Copet, Copet. Welet, 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 Kang Copet, Kang Copet, Copet. Tuh. Apa? Assalamualaikum Kak, baru gabung. Ya, waalaikumsalam. Gak usah alay, Pito. Halo, assalamualaikum, babang. Yang sopan dong, yang sopan. Jangan kayak gitu. Cas di HP mukuli. Yes. Kenalan dulu, kenalan profil kita dulu. Coba kakak masuk. Oh, Ini gimana nih Pak? apa? Hmm. Yandi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Prabowo. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 14 untuk KKN di SMA 1 Labuan Ratu. Nah, di sini sebelum memasuki materi dari peluang matematika dasar, saya selaku perwakilan ingin menjelaskan sedikit tentang profil dari kami, dari kelompok KKN 14 yang berasal dari Institut Teknologi Sumatera. Kami berasal dari salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Lampung, khususnya Lampung Selatan. ITER. Jadi untuk adik-adik dari SMA 1 Labuan Ratu yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi negeri bisa coba buat ke Tera kalau emang ada keinginan. Saya tanya-tanya nih khususnya ke Mbak Putri. Mbak Putri ini salah satu alumni dari SMA 1 Labuan Ratu. Nah, dia ini sekarang masuk ke prodi Teknik Lingkungan di ITERA. Jadi kira-kira ada sedikit yang mau tanya nggak sebelum masuk materi tentang ITERA nih dari adik-adik? Silakan kalau mau tanya. Halo? Halo. Halo. Ada yang ditanyain nggak? Nggak ada Kak. Oke, kalau memang nggak ada yang ditanyakan, itu sedikit profil singkat dari ITERA dan kita langsung sama Kak Azam untuk lanjut ke materi matematika tentang peluang. Ya. Siap Kak. Ini COVID. Halo, apakah slide-nya udah terlihat belum? Sudah Kak. Udah Kak. Ya, materi penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Kak Wela. Ya, silahkan Kak Wela. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang peluang. Siap Kak. Untuk Dah tuh. Emosi ya Cak kami.
Adapun tujuan dari pembelajaran kita yaitu diharapkan siswa mampu menyusun aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Yang kedua, siswa mampu menentukan faktorial suatu bilangan asli. Yang ketiga, siswa mampu menggunakan aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Yang keempat, siswa mampu menentukan banyaknya kemungkinan yang terjadi dari berbagai situasi. Yang kelima, mampu menentukan peluang kejadian melalui percobaan. Yang keenam, mampu menentukan peluang suatu kejadian secara teoritis. Yang ketujuh, mampu menjelaskan arti dari peluang dari suatu kejadian. Yang kedelapan, siswa mampu menentukan peluang komplemen suatu kejadian. Dan yang terakhir, mampu mengaplikasikan aturan penjumlahan dan perkalian. Peluang. Peluang itu dapat diartikan sebagai kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari sebuah peristiwa yang akan terjadi. Munculnya peluang dalam suatu kejadian atau peristiwa dalam matematika dapat diukur menggunakan tingkatan angka. Pada umumnya, kemunculan sebuah peluang berada di rentang nilai 0 sampai 1. Atau PK lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1. PK termasuk dalam PK keterangannya peluang kejadian. Next. Oke, yang pertama kita akan ngebahas tentang aturan pengisian tempat. Jika terdapat dua unsur yang akan dibentuk menjadi suatu susunan dengan M dan N cara yang dapat disusun menjadi M kali N. Contohnya, seseorang akan melakukan perjalanan dari kota A ke C. Jika dari kota A ke kota B dapat dipilih 3 jalan yang berbeda. Jika dari kota B ke C dapat dipilih 4 jalan yang berbeda. Maka berapa jalan yang dapat dipilih jika kejadian dari kota A ke kota C melalui kota B? Kita bisa jawab kayak gini. Misal jalur di kota A PQR, kemudian jalur di kota B STUV. Berarti untuk melakukan perjalanan dari kota A ke kota C melalui kota B dapat melalui PS, PT, PU, PV, QS, QT, QU, QV, RS, RT, RU, RV. Maka totalnya yaitu 12 cara. 3 kali 4, 12 cara. Next. Contoh kedua, berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk dari angka 1, 3, 5, 7, 9 dengan syarat masing-masing angka hanya boleh dipakai 1 kali untuk setiap bilangan dan bilangan itu atas 3 angka, terdiri dari atas 3 angka. Maka jawabannya R sama dengan 5, P sama dengan 4, S sama dengan 3, di mana R merupakan ratusan, P puluhan, S satuan. Maka kotak ratusan dapat diisi dengan 5 cara, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Kotak puluhan dapat diisi dengan 4 cara. 1 angka sudah mengisi kotak ratusan. Kemudian, kotak satuan dapat diisi dengan 3 cara. Maka banyaknya cara untuk mengisi bilangan yaitu 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60 bilangan. Next. Notasi faktorial perkalian. Perkalian suatu bilangan bulat positif yang dimulai 1 sampai N dinotasikan N faktorial. Dibaca N faktorial. N faktorial itu sama dengan 1 kali 2 kali 3 sampai dengan seterusnya. Contohnya 4 faktorial, berarti hasilnya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Contoh kedua, 5 faktorial dikurang 2 faktorial, berarti 5 faktorial dulu nih yang dikerjain. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikurang 2 dikali 1. Begitu seterusnya dengan contoh nomor 3.
Next. Permutasi. Suatu permutasi dari beberapa unsur adalah banyaknya cara menyusun sebagian atau seluruh unsur-unsur dengan memperhatikan urutan dan tanpa ada pengulangan unsur. Banyaknya permutasi N unsur dengan setiap pengambilan R, di mana R lebih kecil sama dengan N, dapat dinotasikan dengan permutasi R dari N sama next. Halo, Kawel. Halo, Kawela. Suaranya keputus, Kawela. Mungkin bisa diulang dari slide ini. Selain itu, permutasi dapat diartikan banyaknya permutasi N unsur memuat K, L, dan M unsur yang sama dapat ditentukan dengan rumus. Ini soalnya yang pertama itu A, kata-katanya adalah, yang kedua kata-katanya matematika. Jadi, jawabannya bisa seperti ini. Next, yang berikutnya, permutasi siklis. Jika tersedia N unsur yang berbeda, maka banyaknya permutasi siklis dan N unsur tersebut adalah P sama dengan N dikurang 1 faktorial. Contoh soalnya, dalam diskusi kelas, terdiri dari 6 siswa mengelilingi sebuah meja bundar. Berapa banyak cara mereka duduk dengan mengelilingi meja bundar tersebut? Maka jawabannya, P sama dengan 6 dikurang 1 faktorial. P sama dengan 5 faktorial. P sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka banyaknya cara yaitu 120. Next. Ya, udah di next, Kak Wela. Berikutnya kombinasi. Sama dengan N faktorial per N dikurang R dikali R faktorial. Contohnya, tentukan nilai dari kombinasi berikut. C, kombinasi 2 dari 8. Yang berikutnya kombinasi 4 dari 6 ditambah kombinasi 4 dari 5. Mungkin
Saya lanjutkan ya, karena Kak Welanya ini terkendala jaringan. Sebelumnya kan kita sudah masuk bagian kombinasi nih. Dapat dilihat kan rumusnya ada CNR, di mana N faktorial per N kurang R buka kurung kali R faktorial. Jadi kita ambil contoh nomor 1, kombinasi 82. Jadi untuk jika ingin mengerjakan kombinasi, bisa kalau udah ada rumusnya udah gampang lah gitu. Kalau C8 kan 8 ini kan N-nya nih. 8 N-nya, 2 ini R-nya. Jadi kalau udah tahu di mana N, di mana R, maka bisa dimasukkan langsung ke rumus begitu. Lanjut, Kawela. Langsung masuk aja ke ruang sampel. Jadi ruang sampel ini ibaratnya objek yang menjadi tempat sampel tersebut begitu. Untuk ruang sampel ini dinotasikan sebagai SNS. Jadi kalau misalnya pada percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 1 kali, kan kita kan tahu tuh kalau dadu itu ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk sampelnya itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasilnya ruang sampelnya ada 6, begitu. Sebelum kita masuk ke materi yang lain, dari materi 1 sampai 5 ada yang ingin ditanyakan nggak? Untuk permutasi gimana? Teman-teman paham? Halo? Iya, halo Kak. Untuk materi yang sudah disampaikan sebelumnya, ada yang ingin ditanyakan, apa yang ada yang belum paham, atau ada yang perlu diulangi? Saya baru masuk Kak. Untuk yang baru masuk, kami sudah merekam pertemuannya, mungkin bisa dilihat nanti. Oke. Jadi untuk melengkapi jawaban dari ini ya, dari Kak Wela, jadi ada ini, yang contoh soal dari aturan pengisian tempat ya. Kan dia itu dari kota A ke kota C gitu. Untuk kota A itu kita misalin ada 3 kan, ada 3 jalan. Kita misalin ada PQR gitu. 1, 2, 3. Untuk ke kota B ada 4 jalan. Nih, 4 jalan. Untuk kota A kan 3 jalan. Jadi PQR ini dapatnya dari 3 jalan itu. P untuk jalan pertama, Q jalan kedua, R untuk jalan ketiga. Untuk jalur kota B itu ada 4 kan, kita misalin S, T, U, P. Nah, cara cepatnya itu tinggal kita kaliin aja, 3 dikali 4. 3 dikali 4, ya 12, ya udah gitu aja. Halo? Nah, untuk yang ini, cara cepatnya, untuk contoh soal nomor 2, berapa banyak bilangan dapat dibentuk dari angka 1, 3, 5, 7, 9.
dengan syarat masing-masing angka hanya boleh dipakai satu kali untuk setiap bilangan dan bilangan itu terdiri atas 3 angka begitu. Jadi untuk 3 angka berarti ada 3 kotak kan. Kita cara cepatnya itu membuat 3 kotak begitu. Jadi ada kotak gini, ada 3, 1, 2, 3 kan. Nah, untuk angka yang diketahui kan ada 1, 3, 5, 7, 9. Ini kan ada 5. Ada 5 angka. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Begitu kan. Jadi ada 5 angka di bagian sebelah kiri. Jadi kita ngisinya dari sebelah kiri dulu. Nah, untuk mengisi kotak yang sebelahnya, kita cukup kurang 1 aja gitu. 5 dikurang 1, 4. 4 dikurang 1, 3. Gitu. 5 kali 4 kali 3, 60. Udah gitu aja. Kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi ada setelah ruang sampel ada kejadian. Jadi kejadian ini simbolnya K. Untuk penjelasannya ya yang sederhana begini. Untuk sampel kan tadi ada dadu gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan ada 6 titik tuh dadu. Jadi kalau kejadian ini contohnya itu berapa peluang kejadian dadu terlempar angka 3 gitu. Nah, angka 3 itu yang kejadiannya begitu. Untuk contoh soalnya, dilakukan percobaan melempar 2 dadu secara bersama sebanyak 1 kali. Tentukan kejadian mata dadu pertama dan dadu kedua masing-masing adalah bilangan genap. Ada kan kita misalnya nih, ada 2 dadu. Ada 2 dadu, pertanyaannya dadu peluang dadu genap gitu. Kalau 2 kan dadu ke 1 dadu kan ada 6 titik tuh. Jadi kalau peluang 2 dadu 6 kali 6. Jadi ada 30, ada 36. Nah, yang ditanyakan tadi ini peluang dadu yang bernilai genap. Nah, untuk genap berarti yang hasilnya kita jumlahin di 2 dadu itu genap gitu. 1, 1, 2 tambah 2, 1 tambah 1 kan 2 tuh. 2 kan bilangan genap. 2 tambah 2, 5, 5, 5, 6, 6 gitu. Yang pertanyaan B, banyak anggota kejadian tersebut. Nah, ini merupakan jawaban dari pertanyaannya. Untuk dadu 1, ini dadu 1. Yang dadu 2-nya yang ini. Dua-dua begitu. Ini 22, makanya dibuat 22. 42, makanya dibuat 42. Kan hasilnya genap kan? 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 2, 8. Jadi kita jawabnya kayak gini. K tadi kan simbolnya kejadian tuh. 22, 42, 62, sampai 66. Pertanyaan yang B kan banyak anggota K. Ya udah kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jawabannya ada 9 anggota. Nah, contoh selanjutnya pada percobaan melempar dadu sebanyak 1 kali, berapa peluang munculnya mata dadu ganjil? Kan tadi melempar dadu 2 kali. Untuk dadu 1 kali itu nilainya 6/6 begitu. Kalau dadu ganjil, ada yang bisa jawab nggak? Dadu ganjil itu angkanya berapa aja? 1, 3, 5 Kak. Ya, ini namanya siapa? Vijay. Siapa? Vijay Kak. Oh, Vijay. Berapa aja tadi Vijay? 1, 3, sama 5 Kak. Nah, 1, 3, sama 5 kan. Sisanya ada 2, 4, 6. 2, 4, 6 kan genap. Nah, ini jawabannya.
Nah, pertama kita buat S dulu. S ini merupakan sampelnya. Sampelnya kan ada 6 tuh. Dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik kan. Nah, total anggotanya ada 6 angka. Jadi untuk yang mata dadu ganjil, yang sesuai jawaban VJ tadi, 135. 135 kan ada 3 angka nih. Jawabannya 3. Jadi untuk peluang munculnya mata dadu ganjil itu 3/6. Jadi hasilnya setengah. Yang per 6 tahu nggak dapatnya dari mana? Dadu ganjil. Ini sampelnya Dadu ya. Dari mana? ada Kalau yang 3 kan dari ganjilnya. Kalau yang 6 dari keseluruhan. Ya, benar. 3 dari bilangan ganjilnya, 6 dari sampelnya. Gitu. Kalau disederhanain kan jadi setengah. Selanjutnya kita masuk ke frekuensi harapan. Untuk frekuensi harapan ini dinotasikan sebagai FH kecil di bawah. Jadi keterangannya ada FH merupakan frekuensi harapan, M banyak percobaan, TK merupakan peluang kejadian. Nanti saya akan mengasih contohnya. Selanjutnya ada peluang kejadian saling lepas merupakan 2 kejadian yang dapat terjadi secara bersamaan. Nah, saya kasih contoh. Jadi untuk peluang kejadian saling lepas ini, ibaratnya ada 2 dadu dilempar. Ada 2 dadu dilempar kan. Nah, berapa peluang munculnya mata dadu berjumlah 7 dan mata dadu berjumlah 8. Jadi pertanyaannya ada 2. Berapa mata dadu jumlah 7 dan 8 gitu. Ada yang bisa jawab nggak? Yang mata dadu jumlah 7 itu berapa aja? Ada yang mau bantu? Saya kasih clue nih. Untuk 7 kan kalau dilempar 2 mata dadu kan ada 5-2. Ada 5-2. 5 tambah 2 kan 7. Nah, selanjutnya apa? Ada yang mau bantu? 4 sama 3. 4 sama 3. 6 Ada sama lagi? 1. Ya, 6 sama 1. jawabannya 6, 1, 1, 2 6. sama 5. Ya, jawabannya berapa? 1 sama 6, 2 sama 5, 3 sama 4, 4 sama 3, 5 sama 2, dan 6 sama 1. Ya, berarti ada berapa tuh? Ada 6. 6 ya, ada 6. Untuk 7 ada 6 kan? 6 peluang. 6 per 36. 36-nya tahu kan dapat dari mana? Iya, dari sampelnya. Nah, ya, dari sampelnya. Kalau 1 dadu kan tadi ada 6. Kalau 2 dadu 36. Kalau 8, ada yang mau bantu? Berapa 8? 4 sama 4. 4, 5-3. 5, 3. 6, 2. 5, 3, 6, 2. Untuk ini ya, untuk penentuan peluang ini bisa dibalik gitu. Ada 6, 3, 3, 6 gitu. 6, 3, 3, 6, 4, 4, 6, 2, 2, 6. Habis itu ada lagi nggak? 26, 62, 35, 53, sama 44. Udah. Doang. Ya, udah ya. Jadi ada berapa? Ada 5 kan? Ada 5 per 36. Iya, ada 5, Kak. Nah, yang ditanya tadi berapa peluang muncul dadu berjumlah 7 dan 8. Itu merupakan peluang kejadian saling lepas gitu. Jadi rumusnya itu kita misalkan untuk 7 ini simbolnya A. Untuk 8 B.
Nah, untuk rumusnya itu gabung B, maaf ya jelek, sama dengan ada yang halo Danu Nggak ngerti. Nuh, kameranya apa tuh? Nggak ngerti di mana ya, Danu? Danu Setiawan nggak ngerti di mana. coba ini Danu keluar aja, keluar Google Meet, habis itu masuk lagi. Itu baru apa gimana? Mas gue jelasin di mana? Nuh. Sana ya barusan. Oh. Gimana ya Danu? Danu nggak butuh di mana ya? Danu? Danu keluar dulu bisa. Itu pencet birunya dulu, biru yang ada waktunya tuh. Wes. Angel. Angel tuturan. Danu. Nah itu berhenti berbagi, jangan rapat. Widih. Wes Angel. Dela tabuk Angel. Colok. Yunita mana Yunita? Iya deh gue. Danu. Coba ini dulu. Azam. Nah, udah ya. Udah Danu. Makasih Danu. Angel. Ya boleh loh. Wah, kaput lagi nih ininya. Nah, untuk tadi kan ada 7, kita lanjut ya. Ada 7 dan 8 kan? Saya udah terlihat. Udah. Jadi kan ada tadi kan ada 7 dan 8 ya. 7 8 tadi ada 6/36. Wah. Yos, nggak usah gila kamu Yos. Ada 6/36 dengan 5/36 ya. Nadela sewot. Slide saya udah terlihat belum? Udah Kak, udah. Udah Kak. Udah. Jadi rumusnya itu kan ini. Untuk peluang kejadian saling lepas, rumusnya ini. A digabung B sama dengan PA tambah PB. Jadi kan tadi kita untuk 7 kita simbolin A. Jadi 6/36 ditambah 5/36. Hasilnya 11/36. Begitu untuk contoh soal peluang kejadian saling lepas. Iya Kak. Nah, selanjutnya untuk peluang kejadian tidak saling lepas. Kalau ini rumusnya kan tadi ada gabung ya. Kalau ini A digabung B. Kalau ini A irisan B. A irisan B sama dengan P peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Nah, contoh soalnya itu Untuk soal untuk contoh soal untuk kejadian tidak saling lepas itu ada 2 buah dadu. Setelah itu berapa peluang dadu berjumlah 8 dan dadu kembar berjumlah 8 dan dadu kembar.
Kalau 8 kan tadi kita tahu tuh ada 5 ya. 5 per 36. Kalau untuk kembar tahu nggak berapa? Ya, Kak. Untuk berapa, Kak? Kembar. Kembar itu contohnya 1, 1, 2, 2. Maksud dari kembar ini merupakan ini, kalau dilempar dadu, 2 buah dadu, nah yang keluar angka yang sama, yang kembar gitu, ada berapa gitu. Kalau untuk 8 kan ada 5 ya, ada 44, ada 53, 35, 62, Ya, Kak. 26 gitu. Kalau kembar ini Ada 11, 22, 33, 3, 44, 55, 66 gitu. ya. Jadi Jadi peluangnya per 6 36. jadi 1/6. Ya, kalau disederhanain 1/6. Nah, sebelumnya kita nggak usah disederhanain dulu, biar enak nanti ngerjain matematikanya. Oke. Nah, untuk rumusnya kan tadi ada ini ya, kita 8 ini kita simbolin A. Untuk yang kembar kita simbolin B. Nah, untuk yang rumusnya tadi kan A irisan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang irisan A dengan B gitu. Nah, untuk mencari peluang irisan A dengan B, kita harus mengetahui yang 5 ini apa-apa aja, 6 ini apa-apa aja. Untuk yang 8 kan tadi ada ini nih. Ada 44, ada 62, 53, ada 26, ada 53, dan 35 kan? 61. 617. 6, Ini kan 1, 7. 8. Nah, untuk yang kembar kan tadi ada 11, ada 22, 33, 33, 44, 55, dan 66. 44, 55, 66. Nah, untuk mencari irisan, kita mencari yang angka yang sama gitu. Peluangnya yang sama gitu. Yang sama yang mana? Ada yang bisa jawab? Nah, yang sama itu ini, 44. Kan sama. 4. Cuma 1 kan? Nggak ada lagi kan? Nah, untuk irisan A dengan B itu 1/36 gitu. Nanti kalau misalnya ada 3 angka yang sama, 3/36. Kalau 4 yang sama, 4/36 begitu. Jadi kalau kita masukin rumus, ini PA tambah PB dikurang P irisan B. Jadi kan PA-nya tadi kan ada 5/36 kan? 5/36 ditambah PB-nya tadi ada kembar ya, 6/36. Dikurang 1/36. Sama dengan berapa? Berapa? Ada yang bisa jawab? Bisa jawab kasih dia. Ada yang bisa jawab? Materi pecahan udah ini kan? Udah masuk kan? Suka, cuman mohon maaf nih dari tadi diobrolin di grup juga, yang kelihatan muka kakak doang, slide-nya kagak kelihatan. Tadi yang saya tanya kelihatan slide-nya. Pada bilang nggak ada, coba. Iya, muka kakaknya doang kelihatan, Mas.
Ini udah terlihat slide-nya belum? Belum, Kak. Belum. Udah, Kak. Belum ya? Sudah, Nah, itu Kak, udah sudah. ada yang bilang udah. Are you sure udah? Kok di sini nggak ada ya? Nah, ini ada tuh penyanyi. Udah kelihatan slide-nya, Jam. Udah ya. Mungkin Iya, yang Kak. nggak terlihat bagian terkendala jaringan mungkin. Tunggu aja jaringannya ini. Tadi yang yang penjelasannya yang nggak terlihat slide dari mana ya? Yang ini udah paham belum? Yang peluang yang ini frekuensi harapan dengan peluang kejadian saling lepas. Jadi dari tadi karena nggak kelihatan slide-nya, ngedengerin aja ditulis di buku, makanya tahu peluang dari 7, 8, kembar gitu. Dari kejadian udah paham belum kejadian? Ini udah salah, saya ulang dari kejadian aja ya, tapi agak cepat gitu. Nah, kalau kejadian ini nanti kalau ada masalah langsung di ini ya, teman-teman langsung dikabarin aja. Jadi untuk kejadian ini kan tadi sebelumnya Kak Wela udah bagian Kak Wela ya udah jelasin ruang sampel ya. Ruang sampel itu kalau ibaratkan sebuah dadu kan ada 1 sampai 6. Kalau kejadian ini yang sebelumnya berapa kejadian atau peluang munculnya angka 3 begitu. Nah, angka 3 itu merupakan kejadiannya. Kejadian ini disimbolkan dengan angka 3. Untuk contoh soalnya, dilakukan percobaan 2 dadu secara bersama sebanyak 1 kali. Tentukan kejadian muncul mata dadu pertama dan mata dadu kedua masing-masing adalah bilangan genap. Nah, untuk jawaban yang A itu ini yang kotak yang warna putih ini. Nah, untuk dadu pertama itu bagian kanan. Nah, untuk dadu kedua itu bagian bawah. Kalau yang kan pertanyaan tadi yang genap ya. Kalau genap kan di dadu ada 3, ada 2, 4, 6. Nah, 2, 4, 6 ini kalau dihubungin kan 22. Ini 22, makanya dibuat 22 di sini. Habis itu 24 kan, 24, 42 di sini. Habis itu 62, 62. Nah, begitu seterusnya sebanyak 9. Nah, untuk jawabannya K sama dengan 22, 42, 62 sampai 66 begitu. Untuk pertanyaan yang B, banyak anggota K. Kalau banyak anggota K itu berapa banyak kejadian yang terjadi gitu. Jadi kita hitung aja 22, 42 sampai 66 itu. Jadi ada 9 gitu. Dan saya masih terlihat kan? Halo? Apakah masih terlihat? Iya, terlihat. Ya, Masih, lanjut Kak. ya. Pada percobaan melempar dadu sebanyak 1 kali, berapa peluang dadu ganjil? Nah, tadi udah dijawab sama VJ kalau nggak salah. Nah, dadu ganjil kan ada 135, 135. Kan dadunya hanya 1, makanya per 6. Jadi 3 per 6, hasilnya setengah begitu. Kalau frekuensi harapan memiliki simbol dari FH yang rumusnya adalah M kali PK. M merupakan banyak percobaan, PK merupakan peluang kejadian. Selanjutnya ada peluang kejadian saling lepas. Peluang kejadian saling lepas ini merupakan kejadian yang dapat terjadi secara bersamaan begitu. Nah, rumusnya itu ini. A digabung B sama dengan PA ditambah PB. Ini udah dari sini ya tadi ya, yang 78 itu ya. Yang slide-nya hilang. Siap, ya, Kak. Jadi untuk contoh soalnya, catat ya contoh soalnya. 2 buah dadu dilempar bersamaan. Berapa muncul dadu berjumlah 7 dan muncul dadu berjumlah 8. Nah, untuk 7 kan tadi kita udah jawab tadi tuh. Ada 16, 61, 43, 34. Ya kan? Tadi ada 6. 6 per 36. Ya, 6 per Jadi 36.
Ya, 6/36. Untuk yang 8 tadi 5/36 kan? Iya, Nah, 5 untuk per peluang 36. kejadian saling lepas, kita tinggal tambahin aja. Peluang kejadian saling lepas sama dengan 6/36 ditambah 5/36 sama dengan 11/36 kan? Udah itu hasilnya. Itu peluang kejadian saling lepas. Nah, selanjutnya ada peluang kejadian tidak saling lepas. Nah, bedanya dengan saling lepas tadi yang saya jelasin tadi. Kan tadi untuk contoh peluang kejadian tidak saling lepas itu begini. 2 buah dadu dilempar. Ini dicatat ya. Berapa kejadian muncul mata dadu 8 dan muncul mata dadu kembar gitu. Untuk mata dadu 8 kan ini ada 26, 62, ada 44, ada 53, dan ada 35 kan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau untuk kembar kan tadi ini 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, dan 6, 6 yang kembar kan. Nah, untuk bedanya dengan peluang kejadian saling lepas, untuk yang tidak saling lepas ini ada angka yang sama dengan peluang yang dua ini gitu. Yang pertama kan ini peluang 8 kan, terjadinya 8. Kalau ini kan peluang kembar. Kalau yang ini kan peluang kembar yang ini. Kalau yang saya hitungin kembar, yang di atasnya 8. Nah, untuk yang peluang kejadian tidak saling lepas, kita cari angka yang sama. Angka yang sama kan ada 1 tadi tuh. Kita dapat ada 4, 4. 4, 4. Gitu. Angka lain nggak ada kan, cuma 1. Jadi, untuk peluang kejadian untuk irisannya ada 1 angka. Jadi 1/36 gitu. Nanti kalau misalnya ada 2 angka yang sama, misalnya di sini kan 22, di atas ada 22 juga. Nah, itu ada 2 kan? 2/36. Kalau angkanya ada yang sama 3, 3/36, begitu seterusnya. Gitu. Iya, Kak. Nah, kan ini kita masukin ke rumus. Jadi untuk 88 kan tadi ini kita dapatnya ada 5 angka ya. 5/36 ditambah 6/30 dikurang 1 ini bukan 6/30, 6/36. Ini 6/36 dikurang 1/36. Ini hasilnya berapa? 10/36. Kalau disederhanain berapa? 5/12 ya. Salah. 5/8. Iya deh, 18. Iya. Begitu. Jadi beda kejadian saling lepas dengan tidak saling lepas itu ada di rumus ini. Kalau yang tidak saling lepas ada ininya. Kalau yang saling lepas nggak ada. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ketemu soal, kita harus pandai identifikasi soalnya begitu. Apakah ada angka yang sama atau enggak? Kalau ada angka yang sama itu masuk ke dalam ini. Kalau nggak ada angka yang sama, masuk ke yang saling lepas begitu. Ini merupakan contoh soalnya. Selanjutnya, pada percobaan melempar sebuah dadu, K1 adalah kejadian muncul mata dadu prima, yang kedua adalah muncul mata 3. Tentukan peluang munculnya K1 dan K2 jika percobaan dilakukan sebanyak 1 kali, yang B merupakan frekuensi harapan. Yang sesuai saya jelasin tadi ya,
kita cari dulu apakah ada angka yang sama atau tidak. Nah ini kita cari nih. Kalau K1 kan muncul mata dadu prima. K1 ini kan, K1 muncul mata dadu prima. Kalau K2 muncul mata dadu kelipatan 3. Kalau yang prima kan ada ini, ada 1, 3, 5. Ini bukan 2 ya, 1, 1, 3, 5. Jadi ada 3 angka kan untuk yang prima. Nah, untuk yang kelipatan 3 di mata dadu kan ada 2 doang, 3 sama 6. Jadi ada 2. Dari ini yang saya tandain warna merah. Ada angka yang sama nggak? Ada 3. 3. Nah, berarti masuk kejadian apa? Saling lepas atau tidak saling lepas? Saling tidak lepas. Nah, ya, tidak saling lepas. Makanya ada rumusnya dikurang. Ini. Ini kan rumusnya. Tambah dulu baru dikurang. Nah, kalau ini kan tinggal matematika doang kan? Ya, ini 3/6. 3 ini kan dapat dari jumlah prima kan? 3/6 tambah 2/6 dikurang 1/6. Hasilnya 2/3 begitu. Untuk yang frekuensi harapan, rumusnya kan tadi M dikali PK ya. Untuk frekuensi harapan, pertanyaannya kan ini. Frekuensi harapan munculnya K1 atau K2 jika percobaan diulang sebanyak 90 kali. Kita kan di sini udah dapat peluangnya ya, 2/3. Nah, 2/3 itu kita kali aja sama 90. Hasilnya 60, begitu. Untuk materi kejadian peluang saling lepas dan tidak lepas, ada yang belum paham nggak atau ada pertanyaan? Ya, Kak. Ya, oke, mantap. Nah, ini yang materi terakhir, peluang kejadian bebas atau yang disebut dengan stokastik. Ini beda dengan peluang kejadian yang dengan yang lain. Kalau yang sebelumnya kan kita hanya menggunakan satu objek doang ya, ada dadu. Gitu. Kalau kejadian bebas ini kita menggunakan 2 objek, logam sama dadu gitu. Kalau logam kan hanya 2 kemungkinan ya, gambar atau angka. Kalau dadu kan ada 6 kemungkinan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu kan. Untuk contoh simpelnya kita lihat contoh. Dalam sebuah kotak yang berisi 5 bola merah dan 4 bola biru. Ini kan 2 objek yang berbeda ya, ada yang warna merah, ada yang warna biru gitu. Akan diambil 2 bola, satu demi satu secara acak dengan pengembalian. Tentukan A. Peluang pengambilan bola pertama berwarna merah dan bola kedua berwarna putih. Ini bukan putih, biru. Ini warna biru. Nah, yang kedua peluang terambil bola pertama biru dan bola kedua merah. Ini simple aja. Ini kan ada ini nih, ada pakai ribet ya, ada kombinasi lagi ini. Ini kan kombinasi nih, C51, C91. Nggak perlu. Kita cuma analisis dikit aja. Kan ada 5 bola merah dan 4 bola biru. 5 tambah 4, 9 kan. Yang ditanya, total bolanya kan ada 9. Peluang pengambilan bola pertama merah dan bola kedua biru. Sudah, caranya itu kita kaliin aja sesuai rumus stokastik. Rumus stokastik kan tadi ini nih, dikali. Ini dikali kan. N K1 per S dikali N K2 per S. Jadi ya dikali aja. 5/9 dikali 4/9. 5/9 kali 4/9 hasilnya 20/81. Begitu.
peluang bola biru dan bola merah, misalkan K3 adalah kejadian mendapat bola biru. Ini sama aja, langsung kali. Cuma dibalikin aja. Kan tadi yang pertama peluang terambil merah ya, merah biru. Kalau ini biru merah. Jadi hasilnya tetap sama. 20/81. Begitu. Nah, untuk materi peluang sampai itu aja, ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau ada yang belum paham? Misalnya yang materi Kak Wela tadi atau materi saya yang belum paham? Atau slide saya tadi tidak terlihat ya? Apa bagaimana? Udah tadi keluar dulu, logout dulu, baru login lagi, bisa. Oh gitu, oke. Ya. Jadi bagaimana? Ada pertanyaan nggak? Berarti udah paham lah ya. Kalau dikasih soal inilah ya, dapat jawab ya. Dapat Kak, yuk coba. Oke. Untuk Ibu Tikanya nggak berkesempatan hadir mungkin ya. Mungkin untuk materi peluang dari kami itu saja dahulu. Ada tambahan nggak dari abang kakak yang lain? Mungkin sharing-sharing gitu. Mungkin sebelum kita tutup atau bagaimana, ada yang ingin bertanya nggak mengenai kampus gitu, mengenai perkuliahan bagaimana? Apa-apa aja yang mau dipersiapin kalau ingin masuk ke perkuliahan begitu? Ya, ditanya aja silakan adik-adiknya tuh. Atau saya nanya nih per orang ya? Iya Kak, boleh. Ya udah, Mailani aja, Mailani Nuril. Mailani mau lanjut kuliah apa bagaimana? Mau lanjut apa ya? Untuk kuliah enggak sih Kak? Jadi nanti saya ambil sekolah bahasa Jepang. Oh gitu. Mau ke Jepang ya? Mau buat anime? Enggak. Oke, untuk Welani melanjutkan ke kelas bahasa Jepang ya, sekolah bahasa Jepang. Kalau Rahayu gimana Rahayu? Ada mau lanjut kuliah nggak Rahayu? Mau ke penerbangan, Kak. Oh, penerbangan. Mau ambil jurusan yang mana? Bagian mesin, bagian pilot, bagian apa nih? Pramugari. Waduh. Politeknik Lalu Lintas Udara. Oh, mantap. Kalau ini siapa nih? Pilot Nadela aja yuk. Ya, boleh. Nadela mau lanjut kuliah apa sama kayak Rahayu atau Melani? Mau nikah. Mantap. Sukses dulu baru nikah. Nadela, istighfar Nadela. Siapa tahu dia udah sukses sekarang kamu. Oh iya juga ya. Mana tahu Nadela udah pengusaha ya. Oh, Nadela udah mau, sukses, Kak. Enggak, saya mau ke Taiwan kok. Oh, mau ke Taiwan. Kalian Ya Allah, jadi bentar. Bentar. Dari daerah Lampung Timur banyak jadi ini ya, TKI ya? Iya dong, dan pada sukses kan? Iya, Kak. Contohnya itu Yunita. Oh, gitu. Berarti yang mau makanya lanjut. kalian pada kursus bahasa Jepang ya? Iya, ya begitu deh. Siap. Yang mau lanjut kuliah ada nggak yang mau lanjut kuliah? Yang mau lanjut kecuali Nggak yang masuk, politeknik kayaknya penerbangan anaknya nggak tadi masuk sini kayaknya. Nggak masuk ke sini. Kalau yang pengen lanjut kuliah itu dari IPS 4 kurang dari setengahnya Kak ya. Oh gitu. Iya, benar. IPS. Sedikit sekali Kak yang kuliah.
Nggak tahu kenapa kepikiran pada pengen nikah. VJ gimana VJ? Yang cowok belum saya tanya nih. VJ gimana? Kalau aku kerja kak, Kerja apa Jay? ya nanti seadanya lah. Siapa lagi nih yang cowok? Polisi hutan. Untung. Rizky Aditya tuh. Oh iya, Rizky Aditya gimana? Aditya jadi anim. Sih pengen jadi wibu Kak, dia udah wibu banget parah. Iya, gimana Kak? Ngawur. Mau lanjut apa? Mau kuliah apa kerja? Iya, mau kuliah, mau coba kuliah dulu Kak. Mau coba di mana? Di Unila. Oh, siap. Jurusan? Masuk. Oh, kemarin bilangnya di Semarang. Itu nggak jadi cuk. Coba ke Unila. Jurusan apa rencananya? Dek? Bahasanya. Mau ngambil sosiologi kayaknya. Oh gitu. Mau nyusul kamu mau nyusul Bu Heni. Gitu kalau ngerjain tugas aja nggak pernah mau masuk sosiologi. Aku Ayo lu ngerjain Rizky. cuk ngerjain terus cuk. Anak sosiologi itu mau pengembangan ini ya, mau pengembangan inkulturasi, akulturasi, budaya gitu ya. Iya Kak. Cocok lah untuk Rizky karena tadi Rizky kan ini kan anim ya. Iya, wibu parah tuh. Diana yang mau kuliah. Mana nih Diana? Iya, Oh ini Diana Rizky. Mau tertarik ke ITERA Diana? di ITERA kan dengar-dengar kebanyakan jurusannya kan lebih ke IPA. IPA. Iya, teknik kebanyakan. Iya, kan aku dari IPS. Nggak apa-apa sih, teman-teman saya ada dari IPS juga. Nggak menutup kemungkinan Banyaknya juga nyebrang. dapat Iya lulus. sih, nggak nutup, tapi kayaknya enggak, Kak. Mungkin kayak jurusan saya nih. Gini, bentar. Masalah jurusan kan mau ngambil jurusan apa dulu kan gitu. Mau ngambil geografi. Geografi. Iya. Di ITERA Bisa tuh masuk astronomi. Enggak. Di ITERA tuh ada astronomi, ada kalau yang dari PS ya, dari PS bisa ke aktuaria tentang keperpustakaan. Planologi juga bisa anak IPS. Bahas art main game muncul kafe. Yo sih mau jadi penyanyi. Bagaimana? Kan udah jadi penyanyi dangdut. Siapa penyanyi dangdut? Dit. Oh sih. Ya sih. Bisa nyanyi dulu dong di sini. Nggak bisa Di sini ada artis. Gampang. Kan harus Pak. Duet tuh sama Bang Rafael. Bang Rafael itu suka dangdut juga itu. Oh iya Kak, ya ampun. Kopi dangdut dong. Sawer. Mungkin karena nggak ada yang ingin ditanyakan, sebelum kita akhiri, untuk teman-teman ini ya, on cam dulu ya, kita foto dulu. Walaupun nggak pernah Foto. sesi foto, walaupun nggak pernah ketemu, kita setidaknya ada foto lah. Ayo, on cam. Yosi, Diana, Ayu, Rizky. On cam aja walaupun lagi di kebun di mana nggak apa-apa. Ya, santai. Vijay, Diana, Untung, Uswatun Hasanah, Nadela. Ya, tunggu dulu ya sebentar. Oh, namun ganes. Ini yang cowok nggak ada yang mau kenal sama kakaknya gitu? Yang cowok itu ada ini Kak. Bersosialisasi dengan baik. Ngawur. Izin. Siapa lagi nih? Ada Lutfia,
Suci, Dita, Suatun Hasanah. Allah. Kampus pada nyariin jilbab itu. Melani. Gak apa-apa, kondisi biasa aja. Yang penting sopan lah ya. Kelihatan nggak ininya? Soalnya nih pelan. Ini semua tak. Mau ini kak. Mau apa? Bahasamu medok ya. Mau itu loh kak, apa namanya? Apa? PI kopi kak. PI kopi. Apa? PI kopi. Lah. Panen kopi kak. Oh, panen kopi. Oh ya udah selesai kok materinya. Jadi kami lagi yang Intinya boleh kirim ke Tera ya. ya kirim lagi Tera. Cakepnya ini. Jadi untuk pertemuan hari ini kami akhiri aja. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Kami dari kelompok 14 KKN Tera pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Oke. Di sini dulu ya. Iya kak. Anak monyet. Jai sehat. Si Jai nggak sehat. Woi, keluar woi. Keluar. Woi. Woi, hidupin kameranya, hidupin. Keluar woi, jangan gibah. Hidupin kameranya. Bisa aja keluar, keluar, woi, keluar. Keluar. Balik. Dijari.